Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajmal Dari dengan nomor NPM 10020223603. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait memahami psikologi mad'u dalam dakwah antar budaya. Oke, sebelumnya pendahuluan terlebih dahulu yaitu dakwah ini tidak soal menyampaikan kebenaran saja, tetapi juga tentang bagaimana pesan itu dapat diterima. Seperti yang kita tahu, dakwah itu kan artinya juga bisa dengan bahasa lain itu syiar gitu yang mensyiarkan ataupun menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Nah, tetapi dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam itu tidak hanya bagaimana cara kita menyampaikan saja, tapi tentang bagaimana cara pesan itu atau ajaran itu, nilai-nilai tersebut dapat diterima oleh pendengar. Nah, mad'u datang dari latar belakang budaya, kebiasaan, dan juga cara berpikir yang berbeda. Jika dai mengabaikan sisi psikologis dan budaya mad'u, pesan dakwah maka itu bisa ditolak, disalahpahami, ataupun terasa memang memaksa untuk diterima. Karena itu, memahami psikologi mad'u menjadi kunci utama dalam dakwah antar budaya. Karena tadi yang telah kita singgung di awal bahwasanya dakwah itu juga mengenai tentang bagaimana pesan itu diterima, dan juga dari psikologis mad'unya itu juga kita harus kita pahami terlebih dahulu, harus kita mengerti terlebih dahulu agar pesan itu dapat tersampaikan secara tepat. Selanjutnya itu ada psikologi mad'u. Psikologi mad'u adalah memahami bagaimana kondisi kejiwaan, cara berpikir, perasaan, sikap, serta respon mad'u terhadap pesan dakwah. Nah, hal-hal tersebut mencakup yang pertama terkait cara mad'u memakai atau memaknai ajaran-ajaran agama, lalu juga nilai dan keyakinan yang sudah tertanam, serta pengalaman hidup dan lingkungan sosialnya. Dalam konteks antar budaya, psikologi mad'u sangat dipengaruhi oleh adat, tradisi, bahasa, dan norma sosial setempat. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya kita dalam masyarakat multikultural, yang artinya dalam ruang lingkup kita itu terdapat beberapa orang yang dari latar belakang suku, bangsa, ataupun tradisi adat istiadat yang berbeda-beda. Oleh karenanya, tadi adanya pendalaman terkait psikologi mad'u itu akan sangat mempengaruhi pesan itu dapat diterima. Karena dari hal-hal tadi, dari multikultural yang ada, itu juga dapat mempengaruhi bagaimana perspektif mereka dalam menerima pesan. Adapun yang selanjutnya adalah aspek psikologis mad'u yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama ada sistem nilai budaya. Setiap budaya punya standar baik dan buruknya sendiri. Dai perlu memahami nilai ini agar pesan dakwah tidak bertabrakan secara frontal. Nah, yang mana sering kali kita temui bahwasanya ada satu hal yang memang terklaim baik di daerah tersebut. Tapi ada juga hal yang sama itu tidak terklaim secara baik di daerah yang lainnya. Oleh karenanya, adanya kita pemahaman terkait perbedaan yang ada, tidak kita pukul sama ratakan, itu juga merupakan dari standar yang baik gitu dalam sistem nilai budaya, karena dari baik buruknya dari satu budaya itu tidak selalu akan sama nilainya. Lalu yang kedua ada identitas dan harga diri budaya. Budaya juga ada bagian dari jati diri mad'u. Tidak bisa kita lepas, tidak bisa kita pungkiri bahwa budaya itu merupakan salah satu pakaian yang memang selalu akan melekat di diri mad'u. Apalagi tadi yang kita kenal dan kita ketahui bahwasanya masyarakat kita multikultural, yang artinya pasti akan akan beragam dari segi budayanya, adat istiadat, dan background lainnya, dan juga tersebut pasti akan melekat di mad'u tersebut. Nah, oleh karenanya, dakwah yang meremehkan budaya akan memicu penolakan secara emosional. Sudah pasti dari awal apabila sudah gamblang bahwasannya si penceramah itu sangat sangat bertolak belakang dengan budaya yang ada, maka itu akan terjadinya penolakan. Lalu yang ketiga, cara berpikir dan berkomunikasi. Adanya budaya yang lugas, ada juga yang tidak langsung, ada yang terbuka, ada juga yang sangat menjaga sopan santun. Nah, jadi keberagaman itu yang harus kita pikirkan untuk kita kelola bagaimana cara kita berpikir dan berkomunikasi yang baik terhadap mad'u. Lalu yang keempat ada pengalaman historis dan sosial. Trauma, konflik, pengalaman masa lalu bisa kita mempengaruhi cara mad'u menerima dakwah. Artinya untuk masalah konflik, pengalaman masa lalu itu merupakan satu hal yang bisa memacu trauma ataupun satu hal yang memang bisa menjadi sensitif gitu di kalangan baru tersebut. Oleh karenanya perlunya kita pemahaman terkait hal tersebut juga, itu nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pesan dakwah. Yang selanjutnya ada urgensi memahami psikologi mad'u. Tadi kan kita sudah bahas gitu ya apa itu psikologi mad'u, dan juga kenapa sih pada akhirnya kita memang ya betul-betul harus memahami psikologi mad'u. Yang mana antara lain yaitu memahami psikologi mad'u adalah untuk membantu dai memilih bahasa dan pendekatan yang tepat. Karena
kan tadi kita kita bisa pakai bahasa yang memang itu bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Tapi dalam beberapa tempat itu juga kadang kita diperlukan adanya pemahaman bahasa-bahasa daerah tersebut. Dan juga yang kita tahu bahwasanya kita beragam bahasa juga, ada beberapa bahasa yang memang di daerah A misalnya itu adalah bahasa sopan, sedangkan di daerah B itu bahasa yang kasar. Ataupun misal di daerah A itu artinya seperti ini, sedangkan di daerah B itu seperti itu. Jadi artinya adanya sedikit pemahaman kita terkait bahasa-bahasa itu dan juga pemilihan bahasa yang tepat itu juga salah satu urgensi dalam psikologi madu. Lalu ada mencegah kesalahpahaman dan konflik budaya. Tadi karena hal-hal adanya perbedaan tadi, dengan kita memilih bahasa yang tepat dan juga yang cermat, itu juga akan menghindari segala kesalahpahaman. Lalu yang ketiga ada menemukan rasa diterima dan dihargai pada madu. Jadi semakin kita menggunakan tata bahasa yang baik, tata krama yang sopan juga, itu pasti akan menumbuhkan rasa bahwasannya rasa aman gitu loh dari madu tersebut gitu, bahwasannya memang si dai ini tidak macam-macam nih gitu, artinya dia juga terbuka terhadap segala latar belakang dari perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, terus yang keempat ada membuat dakwah lebih persuasif dan juga menyentuh hati. Yang mana tadi ya, dan hal ini juga bisa kita simpulkan bahwasanya dengan adanya pendekatan secara khusus, pastinya juga dari madu itu bakal lebih mudah menerima dari segala pesan-pesan yang ada, karena pengaruh emosional itu sangat berperan besar gitu dalam penerimaan pesan. Nah, lalu yang selanjutnya ada dakwah antar budaya adalah aktivitas dakwah yang dilakukan di tengah masyarakat dengan latar budaya yang berbeda-beda dari dai. Nah, perbedaan ini bisa berupa yang pertama, bahasa dan juga simbol komunikasi. Seperti yang tadi udah disinggung sebelumnya, bahwasanya ada beberapa bahasa yang memang dirasa itu adalah bahasa yang baik di suatu daerah, tapi bisa jadi sebaliknya di daerah yang lain, ataupun dengan satu bahasa yang sama tapi bermakna berbeda-beda. Nah, oleh karenanya dakwah antar budaya ini adalah aktivitas dakwah yang memang dilakukan di tengah masyarakat multikultural yang memang ada beberapa hal perbedaan yang harus kita cukup pahami. Lalu yang kedua ada tradisi dan adat istiadat. Bahwasanya kita harus pahami terlebih dahulu apa yang memang menjadi tradisi turun-temurun di daerah tersebut, karena kita tidak bisa pukul ratakan bahwasanya tradisi tersebut apakah kita bisa simpulkan benar ataupun salah secara gamblang. Lalu yang ketiga ada pola pikir dan kebiasaan sosial. Nah, dakwah model ini menuntut sikap terbuka, adaptif dan juga penuh empati dengan segala empati yang besar, yaitu dengan memunculkan rasa toleransi dan juga moderasi antar umat beragama ataupun dengan budaya-budayanya. Itu juga nanti akan mempengaruhi dari bagaimana cara kita berdakwah di lingkungan tersebut. Lalu ada prinsip dakwah berdasarkan psikologi madu. Nah, ada beberapa prinsip yang memang perlu kita terapkan. Yang pertama ada hikmah, yaitu menyampaikan dakwah dengan bijaksana sesuai situasi dan kondisi madu. Jadi kita tidak bisa menyampaikan pesan itu secara kasar ataupun hanya perkiraan semata. Khawatirnya apabila contoh kita memberikan satu materi terkait bersabar jangan bermarah kepada orang-orang yang memang dia terkena musibah yang cukup besar. Nah, kan maksudnya yang memang itu tepat, tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa satu permasalahan itu hanya diatasi dengan sabar ataupun gimana lah. Jadi artinya itu harus disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Dan juga secara bijaksana, artinya menuntut bagaimana cara kita menyampaikannya itu dengan baik dan lugas. Lalu yang selanjutnya ada empati dan penghargaan, menghargai budaya tanpa harus membenarkan praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ya adanya beberapa budaya di Indonesia, kita tidak bisa sepenuhnya menyatakan sepakat dengan budaya-budaya tersebut bahwasanya itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Tidak juga, karena ada beberapa hal yang memang justru bersimpangan. Nah, adanya hal tersebut kita hanya bisa menghormati saja tanpa menghakimi bahwasanya itu benar ataupun salah dengan ajaran Islam, karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan agama. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan bertahap, tidak memaksakan perubahan secara instan tetapi melalui proses. Yang artinya kan segala sesuatu perubahan itu terkadang kita memerlukan adanya step by step. Tidak bisa seseorang itu langsung berubah secara signifikan, langsung blok aja gitu ya. Tetapi kan juga memerlukan beberapa proses yang ada. Oleh karenanya pendekatan secara bertahap ini memang perlu menjadi prinsip dalam berdakwah yang berdasarkan psikologi madu. Lalu yang terakhir adalah dialog dan juga bukan konfrontasi. Mengedepankan komunikasi dua arah agar madu merasa dilibatkan. Jadi kita tidak semata-mata hanya klaim saja, kita tidak semata-mata hanya menjudge seperti ABCD dan juga menjelaskan hal lainnya tanpa
menanyakan terlebih dahulu ataupun berkomunikasi antara dua arah, karena dengan komunikasi dua arah itu pikiran itu biasanya lebih terbuka. Lalu ada contoh penerapan dalam berdakwah. Itu ada satu, di masyarakat dengan tradisi kuat, dai bisa masuk melalui nilai lokal seperti gotong royong, sopan santun dan kebersamaan. Jadi apabila kita temui satu wilayah atau yang mungkin menjadi salah satu sumber penelitian kemarin gitu ya terkait adanya kampung toleransi yang dimana itu pun adalah salah satu bentuk aktualisasi dari gotong royong, sopan santun dan kebersamaan yang memang itu merupakan salah satu penerapan dalam berdakwah gitu, yang mana antara satu sama lainnya itu tidak ada pertentangan-pertentangan, justru menjadikan satu harmonisasi antara kedekatan satu sama lain. Lalu yang kedua ada di lingkungan multikultural. Dai bisa menggunakan bahasa yang netral, inklusif dan tidak menghakimi. Jadi kita tidak bisa hanya berpihak terhadap satu agama yang ada. Walaupun memang ada beberapa hal yang salah, kita tidak bisa menjudge langsung menyalahkan karena tadi itu bisa menimbulkan beberapa pertentangan ataupun kontroversi yang ada gitulah, konflik-konflik yang berkepanjangan juga. Jadi dengan lingkungan multikultural itu kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih baik, bahasa-bahasa yang netral dan juga inklusif, tidak memandang siapapun itu ataupun siapapun dia gitu ya, dengan pandangan subjektif. Lalu ada mengaitkan nilai Islam dengan kearifan lokal yang sejalan seperti kejujuran, keadilan serta kepedulian sosial. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah ini, ada Pak Farja juga Bapak Asep. Semoga apa yang saya sampaikan